Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan Spesial edisi Ramadan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Vaksin ketiga jadi syarat warga Gorontalo mudik Lebaran. Pemprov Gorontalo belajar pengelolaan BLUD di Rumah Sakit Muwardi Surakarta. Pimpinan OPD Provinsi Gorontalo ikuti kegiatan peningkatan kapasitas. Jelang Ramadan, stok kebutuhan pokok di Gorontalo surplus. Wagub Idris resmikan Masjid Al-Ardan Mongolato. Ya, Mitra Kominfotik, hari ini saya sudah berada di Masjid Agung Baitur Rahmah atau dikenal dengan Masjid Kuba Emas yang terletak di dekat alun-alun Tilamuta, Kabupaten Bualemo. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk menelusuri kemegahan dari Masjid Agung ini. Mari langsung saja ikuti saya. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mensyaratkan vaksin dosis ketiga bagi masyarakat Gorontalo yang ingin mudik pada Lebaran Idul Fitri 2022. Hal tersebut dikatakannya pada peninjauan vaksinasi di lapangan kantor Kecamatan Mananggu, Kabupaten Bualemo pada Minggu 27 Maret 2022. Situasi pandemi yang kian membaik membuat Gubernur Rusli membolehkan warganya untuk mudik Lebaran tahun ini. Selain mudik, masyarakat juga sudah diperbolehkan menjalankan ibadah salat tarawih berjamaah di masjid, namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Gubernur dua periode itu berharap masyarakat dapat menyambut bulan suci Ramadan dengan rasa syukur dan rasa gembira. Bapak-Bapak sekalian, gak akan lama lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Saya mengajak kepada kita semua umat muslimin bersyukur bahwa kita masih dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan. Ada saudara kita, keluarga kita, teman kita yang kita cintai tidak melakukan lagi bulan suci Ramadan karena ada yang sakit, ada juga yang mungkin sudah meninggal. Ada meninggal secara medis, ada juga yang meninggal karena COVID. Untuk itu Bapak-Bapak sekalian, hari ini saya juga minta kesadaran kepada kita untuk vaksin, baik itu dosis 1, dosis 2, dan ketiga, termasuk anak usia 6-11 tahun, termasuk lansia. Seperti pelaksanaan vaksinasi sebelumnya, Gubernur Rusli juga menggratiskan minyak goreng 1 liter dan beras 5 kg bagi masyarakat yang divaksin. Di mana-mana minyak goreng sekarang langka, mahal dan tidak di pasaran. Pak Gubernur di Gorontalo saya gratiskan untuk masyarakat. Jadi mau divaksin. Ya, Mitra Kominfotik, Masjid Baitur Rahmah ini dibangun di atas tanah yang luasnya mencapai 4.000 meter persegi dengan luas bangunan masjid 3.500 meter persegi. Sehingga daya tampung jamaah di masjid ini bisa mencapai 1.000 orang.
Pemerintah Provinsi Gorontalo belajar pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi, Surakarta, Jawa Tengah pada Senin 21 Maret 2022. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi dipilih selain karena sudah berusia 71 tahun dan dikelola oleh pemerintah provinsi. Rumah sakit itu juga menjadi BLUD teladan terbaik se-Jawa Tengah. Sebagai rumah sakit dengan pengelolaan BLUD terbaik, Gubernur Rusli berharap manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Ainun Habibie bisa belajar tentang pelayanan kesehatan, peralatan medis, pengembangan SDM, termasuk pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Ia menekankan tentang pelayanan kesehatan yang berpihak kepada warga miskin, tidak sekedar berorientasi kepada keuntungan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Di tempat yang sama, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi, Dr. Cahyono Hadi, SPOG menjelaskan, rumah sakitnya mengemban misi sosial sebagai rumah sakit pemerintah. 80% pengelolaannya menerima program JKN dengan presentasi pelayanan kelas 3 sebesar 60%. Kehadiran Gubernur Rusli sendiri ditemani istri yang juga anggota DPR RI Ida Syahidah, Sekda Prof Gorontalo Darda Daraba, staf ahli, Kaban Keuangan, dokter, tenaga medis dan kepegawaian dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Ya, Mitra Kominfotik, Masjid Agung ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama sering digunakan untuk acara seremonial keagamaan. Meskipun juga sesekali digunakan untuk sholat tatkala saat jamaah membludak. Pemerintah Provinsi hari 26 hingga 28 Maret 2022 di Villa Kencana Bolihutuo, Kabupaten Bualemo. Kegiatan peningkatan kapasitas diisi dengan berbagai kegiatan seperti pertandingan olahraga takraw, menembak sasaran dengan katapel, serta lomba memasak. Salah satu perlombaan yang menarik perhatian pada kegiatan itu adalah lomba memasak yang pesertanya khusus bapak-bapak pimpinan OPD. Gubernur Rusli menilai lomba tersebut dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dalam membina rumah tangga. Menurutnya, seorang suami harus bisa meringankan pekerjaan istri yang sangat berat, mulai dari mengurus rumah, anak, dan melayani suami. Capacity building untuk pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Gorontalo, bisa Bapak jelaskan? Alhamdulillah, mulai dari kemarin sore sampai dengan hari ini dan sore sampai besok, saya melaksanakan kegiatan di Partai Bolihutuo dengan seluruh OPD, ada Pak Sekda, menjadi bentar mana ada hal. Ini dalam rangka mengevaluasi kinerja 2021 dan persiapan proyek 2022. Kami semua mengajak kepada pimpinan OPD dan staf untuk lebih kompak lagi. Karena segala sesuatunya itu nggak ada yang sulit. Semua masalah itu nggak ada sulit kecuali tidak kompak. Jadi harus kompak. Kita bisa selesaikan seluruh masalah apa saja asal kita kompak punya komitmen untuk perbaikan. Yang kedua, bahwa
saya dan Pak Idris Rahim insya Allah tanggal 12 Mei tahun 2022 ini akan mengakhiri jabatan Gubernur periode kedua, Wakil Gubernur periode kedua, sehingga hari ini kita bikin juga beberapa kegiatan untuk lebih menambah gerakan mereka dan mengingat mengevaluasi 10 tahun masa kepemimpinan saya dengan mereka. Jadi seperti ada kesan dan pesan dari mereka, sehingga kegiatan ini seperti lomba yang tadi kita lihat, tembak-tembakan, tapel dari anak-anak kita main, itu kelihatan sekali akrab. Jadi nggak ada sekat antara saya Pak Gubernur, Sekda, asisten, para staf ahli dan OPD lain, ada sekat. Kita satu keluarga, kita satu sikap, satu langkah untuk menuju Gorontalo lebih sejahtera. Ya, Mitra Kominfotik, jika disaksikan dari luar Masjid Agung ini benar-benar menyerupai Masjid Kuba Emas. Satu kubah raksasa yang ada di tengah-tengah dan 4 anak kubah yang ada di 4 sudut. Menurut informasi yang kami peroleh, 5 kubah tersebut digambarkan sebagai 5 rukun Islam. Menjelang bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, stok kebutuhan pokok di Gorontalo dalam kondisi surplus. Hal itu dipastikan setelah Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim bersama unsur Forkopimda, Satgas Pangan, dan instansi terkait lainnya melakukan pemantauan stok dan harga ke gudang distributor, pasar sentral Kota Gorontalo, gudang Bulog, dan retail modern hypermart. Kondisi tersebut berlaku pula untuk minyak goreng yang beberapa waktu lalu mengalami kelangkaan. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Gorontalo Rizjon Sunge mengungkapkan stok minyak goreng yang sudah masuk ke 12 distributor sejak Februari hingga 25 Maret 2022 sebanyak 1.226.000 liter. Stok tersebut di luar jatah yang diberikan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia ke Provinsi Gorontalo sebanyak 1 juta liter per bulan. Dari hasil pemantauan di gudang distributor Cipta Langgeng, tersedia stok minyak goreng kemasan sebanyak 50.000 liter yang dijual dengan harga Rp24.300 per liter. Di hypermart juga tersedia stok minyak goreng kemasan sederhana dan premium yang masing-masing dijual dengan harga Rp26.150 per liter dan Rp30.250 per liter. Sementara untuk Bulog Gorontalo akan segera masuk dalam sehari 2 ini minyak goreng kemasan sederhana sebanyak 30.000 liter dengan harga jual dipatok sebesar Rp20.000 per liter. Sementara untuk stok beras di gudang Bulog sebanyak 972 ton dengan ketahanan stok selama 3 bulan ke depan hingga Juni 2022. Juga akan masuk 25 ton gula pasir yang dijadwalkan sebelum Ramadan. Kita pemerintah berupaya sekuat tenaga agar supaya dalam menghadapi hari besar keagamaan nasional ini masyarakat di Gorontalo yang kita kenal masyarakat Serami Madinah tentunya tidak panik menghadapi harga-harga 11 bahan pokok yang ada di Gorontalo. Tadi kita sudah lakukan monitoring dan evaluasi tingkat distributor, kemudian di pasar-pasar tradisional, juga di hypermart, Bulog, dan sebagainya. Pada dasarnya komoditas 11 bahan pokok yang ada di Gorontalo ini tersedia, tetapi harganya memang fluktuatif.
itu memang biasa terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang tugas pemerintah ini adalah yang pertama, bagaimana kita mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, Mitra Kominfotik, uniknya lagi Masjid Agung ini bersebelahan dengan bangunan gereja yang hanya dibatasi oleh aliran sungai kecil. Tetapi nyaris kedua bangunan dengan berbeda agama ini tidak membuat perbedaan di Boalemo menjadi pecah. Semuanya saling menghargai satu sama lain. Saya Mila Atigi dan tim mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim meresmikan Masjid Al-Ardan di Desa Mongolatu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo pada Jumat 25 Maret 2022. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Wagub Idris Rahim yang dilanjutkan dengan sujud syukur bersama dengan keluarga Haji Suyuti selaku pendiri Masjid Al-Ardan. Wagub Idris dalam sambutannya mengapresiasi niat tulus dan kesungguhan pendiri Masjid Al-Ardan yang hanya dalam waktu 1 tahun 1 bulan berhasil mendirikan masjid yang megah. Idris mengatakan membangun masjid merupakan pekerjaan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi umat Islam. Lebih lanjut, Idris mengajak kaum muslimin di sekitar Masjid Al-Ardan untuk senantiasa memakmurkan masjid tersebut. Membangun masjid adalah pekerjaan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah rumah Allah dan juga bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya di Desa Mongolatu saja, tetapi juga bagi masyarakat muslim yang ada di Provinsi Gorontalo ini. Peresmian Masjid Al-Ardan diisi dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Maulana dari Jakarta.